Oke, sudah ngumpul semua ini. 19 baru 26. Oke, enggak apa-apa sudah ya. Pokoknya kita berapa orang pun kita mulai aja ya. Baik. Masih baru 3 menit ya ternyata ya. Kurang 2 menit kita nunggunya. 19 20 baru 27 28 29. Oke. Baik, kita mulai aja pembelajaran kita hari ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, anak-anak, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelas memimpin teman-temannya berdoa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Afif. Tapi sebelumnya saya sampaikan dulu tadi ada pesan dari Pak Muid. Untuk yang belum mengerjakan spoken, Afif, Fajar, dan Davina dimohon segera mengerjakan. Dimasukkan e-learning Kak Pak Muid enggak? Di e-learning ya. E-learning yang baru karena e-learningnya kemarin baru mengalami satu musibah. Hardware-nya yang kena, jadi semuanya hilang. Alhamdulillah nilai kalian sudah terbackup, jadi nggak ini sudah tahu semua ya, udah tersimpan. Oke, jadi makanya kalian kemarin disuruh apa namanya login ulang ya, karena e-learningnya ya terkena bencana. Jadi kalian disuruh login ulang untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan yang 3 tadi silahkan masukkan spokennya yang belum, kata Pak Muid. Afif, Fajar, dan Davina ditunggu karena guru kelas 9 itu disuruh segera karena bulan April kalian kan sudah USB ya. USB, jadi sebelum itu nilai sudah harus masuk. Dan untuk nilai TO, insya Allah, kapan ya Pak Muid nilai TO dikasih tahu ya Pak Muid? Belum, nilai TO belum tahu ya kapan di... Enggak, maksudnya semua nilai TO dilaporkan secara resmi. Enggak tahu ya. Ya, kalau aku yang Bontang belum tahu lah. Sampean kan yang bisa buka. Aku kan nggak bisa buka. Aku kemarin minta belum dikasih. Ya. Jadi untuk nilai TO Bontang belum tahu. Kalau nilai TO sekolah ya. Nilai TO sekolah kalian yang kedua. Kalau yang pertama sudah saya buka ya. Yang kedua yang belum ya. Nanti saya akan bukakan nilai itu di pertemuan berikutnya aja. Karena siapa tahu nilai berikutnya nanti saya sudah dapat yang nilai dari Bontang. Sekalian saya bacain nanti ya. Supaya nggak 2 kali ngucap. Oke, untuk hari ini saya mau nanya kemarin soalnya bagaimana? Mudah, sedang, atau sangat mudah?
Iya, Gampang aja sih, Bu. Gampang aja, Bu. gampang ya. Apa, gampang ya? Iya. Oh ya, Bu, ini ada soal, Bu. Ah, Ini apa namanya? Ayah membawa oleh-oleh jeruk Bali. Pertanyaan apa? Penulisan kata Samarinda pada kalimat tersebut salah karena ya, itu kemarin terus terang untuk soal TO1 saya tidak ikut mengedit ya. Karena setiap ini, tapi bukan bukan berarti saya mengelak ya, dan itu dibonuskan kemarin, sudah saya ikut ngomong juga kalau kesalahan itu dari pembuat soal, apapun yang terjadi dijawab. Tapi kalian jawab kan, nggak dikosongin kan? Kalian ya tetap kita jawab jawab. ya? Ya. Tetap jawab Iya. kan? Iya, maksudnya yang paling dekat. Jadi gini nak, kalau nanti misalnya entah itu sorry, TO yang kedua atau nanti USB ya, masalah kesalahan soal itu adalah tanggung jawab pembuat soal ya. Jadi kewajiban kalian hanya menjawab. Lah menjawabnya bagaimana, Bu? Cari jawaban yang paling dekat. Jadi cari jawaban yang paling dekat ya jawabannya. Dan kalau itu nanti akhirnya nanti jadi apa namanya, bonus atau apa, itu urusannya si pembuat soal ya. Dan itu yakin untuk soal yang nomor 50 kan itu ya, kalau nggak salah ya, Andra. Nomor 50 kan yang soal yang kamu bilang tadi itu, insya Allah akan dijadikan bonus. Jadi kalian sudah dapat bonus 1 untuk belajaran bahasa Indonesia. Terus terang untuk yang pertama saya nggak ikut ngedit ya. Saya nggak ikut Google Meet-nya dalam editannya. Tapi untuk yang kedua saya ikut karena kemarin waktunya tidak pas. Mereka mengadakan rapatnya ketika koreksi koreksi soalnya ketika saya mengajar siang pukul 2 saya bilang saya nggak bisa, saya sudah bilang saya nggak bisa, saya harus ada ngajar tampil tapi mereka tetap jalan ya. Sudah kemarin begitu. Karena terus terang ya anak-anak dalam pembuatan soal itu harus, kalau kita memandang soal kita sendiri itu merasa sudah sangat benar, tapi begitu dipandang oleh orang lain ya belum tentu kan gitu. Nah kemarin tuh mereka juga bilang, oh iya kok bisa salah ya, belum terganti gitu. Nah yang soal kedua insya Allah nggak ada kesalahan gitu ya. Tapi saya nomor 47, 48, 49, sorry, 47, 48, 49, 50 juga saya nggak ngikut ngedit karena sudah jam 4 saya harus keluar pulang di perjalanan sampai 50 saya juga heran. Nanti saya tanya lagi apakah nomor 47, 48 sudah diperiksa benar-benar. Ya. Karena perjalanan pulang saya nggak bisa ikut baca dan sebagainya. Tapi untuk yang lain insya Allah. Nah kalau ada yang seperti itu lagi nanti tolong semua pelajaran ya nak ya. Jadi nggak ada gini Bu, nggak ada perbaikan di tengahnya. Jadi semuanya berjalan sesuai dengan apa adanya dan dijawab apa adanya, tapi pilihlah jawaban yang paling dekat ya. Oke. Soal kemarin mudah ya. Kenapa kok mudah kalian sebutnya? Karena pendek-pendek ya. Kita lihat ya soalnya ya. Ya, twing. Oke. Ini kan yang kemarin ya. Kita lihat yang 50 ya ntar. 50 kalau nggak salah. Nah, ini ya. Ini kan ayah membawa oleh-oleh jeruk Bali. Ya kan? Ini kemarin yang salah. Kalian jawabannya apa? Kalian jawabannya apa? Udah kelihatan belum? Bu. Hah? Kelihatan nggak? Sudah, Bu. Udah ya. Kalian jawabannya apa? Yang mana kalian jawabannya kemarin? Charlie. Ya. Charlie. Semuanya jawab Charlie? Semua jawab Charlie ya. Dan memang itu jawabannya. Penulisan nama jenis karena jeruk Bali di situ adalah nama jenis. Jadi ada jeruk Bali, jeruk Pontianak, ada kemarin kan Bu Wi contohin jeruk Pontianak ya. Nah, terus ada misalnya asam Jawa,
gula Jawa, itu nama jenis semuanya. Ya, jadi ditulis dengan huruf kecil. Apel Malang itu juga nama jenis. Jadi bukan apel yang dari Malang atau jeruk yang dari Bali atau jeruk dari Pontianak atau asem yang dari Jawa gitu. Tapi itu adalah nama jenis. Oke, berarti sebenarnya kalau kalian nulis jawabannya C itu sudah benar walaupun kata Samarinda gitu ya. Nah. Kalau yang ini, wah kamu hebat Tuan. Itu yang mana? Nomor 49. Yang benar yang mana? Wah, kau hebat Delta, Tuan. Charlie, Delta, apa? Charlie. Berapa? Jawaban, saya gedein ya Delta. supaya oke. Jawabannya yang mana nih? Tanda baca. Nih saya gedein. Hah? Apa? Apa? Kalau saya jawab alfa. Kamu jawab alfa. Yang lainnya? A, Bu. Alfa. Ada tadi yang jawab Charlie. Oke, sekarang perhatikan ya. Wah, di situ kata apa? Wah, Terkejut. wow. Iya, bukan. Kata apa itu? Yang menyatakan apa? Bukan kata terkejut. Wah itu sama dengan wah, wow, amboy, masya Allah, astagfirullahalazim. Itu apa itu? Hah? Kagum. Nah, kata Seruan. apa? Seruan, betul. Yes. Jesslyn ya tadi ya. Iya, Bu. Ya, itu kata seru. Nah, perhatikan semua kata seru ya, itu kalau di dalam kalimat itu ditulis memisahkan antara seruan dengan kalimat berikutnya itu harus ada tanda koma. Jadi seruan tuh banyak ya nak ya. Amboy, wah, wow, masya Allah, astagfirullah. Terus apa lagi? Hah? Apa lagi ya? Cih. Kalau kalian, cih, kamu anak apa gitu ya. Siapa lagi ya? Yang seruan kata seru itu kata seru ya, beda dengan tanda seru. Nah, karena dia sudah ada kata seru, maka tandanya harus tanda seru. Nah, gitu ya. Jadi wah itu di situ adalah kata seru karena dia itu berupa kata seru, maka dia diakhiri dengan tanda seru. Ya. Nah, wah itu di koma, kemudian di situ perhatikan kalau kita menyapa ya, itu Wan itu nama orang. Wawan, Iwan, Gunawan, Pawan, Wan itu panggilan orang. Nah, kalau kita menggunakan sapaan seperti itu, sebelum sapaan atau sesudah sapaan itu harus tanda koma. Nah, di situ kan Wan, di situ kan sebelum Wan dikasih tanda koma. Kalau misalnya kata sapaan itu kalian letakkan di awal, ya. Misalnya ini nggak ada kata serunya ya. Misalnya nggak ada kata serunya. One itu diletakkan di awal, maka one itu juga harus tanda koma. Jadi memisahkan antara seruan, apa namanya, sapaan dengan kalimatnya, memisahkan seruan dengan kalimatnya, gitu ya. Jadi seruan itu dipisahkan dengan tanda koma dengan kalimatnya. Sapaan juga dipisahkan dengan tanda dengan kalimat sebelumnya. Itu kalau sapaan ya. Ya. Yang misalnya nek, kek, om, tan, tante, paman, misalnya gitu. Dok, jen, dok itu dokter, jen itu jenderal, apalagi misalnya den dari kata raden, itu semua kata sapaan. Dan itu harus dipisahkan dengan kalimat sebelum atau sesudahnya. Gitu ya. Jadi one itu di situ berfungsi sebagai sapaan. Nama orang gitu ya. Terserah kalian mau nama orang atau dewan misalnya dipanggil dengan Wan, Pak Dewan, dan seperti itu ya. Itu yang. Kemudian ini Budi, Ratih, dan Gali berteman sejak TK. Penulisan kalimat tersebut kurang tepat. Karena apa? Mana yang enggak tepat?
Apanya yang nggak sama tepat? galinya. Ya, ratih dan galihnya harusnya huruf Kapital. kapital. Ya. Kemudian TK itu tidak usah diberi tanda baca. Kalau lo itu Bu, TK titik ya, karena itu mengakhiri kalimat. Jadi bukan TK titik, PT titik, bukan. Tapi itu karena akhir dari kalimat itu. Jadi karena, kenapa kok kurang tepat? Penulisan nama orang seharusnya diawali dengan huruf kapital. Gitu. Oke, ini penggunaan tanda baca. Setiap hari Risa naik sepeda ke sekolah. Setiap hari itu apakah dikasih tanda koma? Setiap hari dikasih tanda koma enggak? Iya, Bu. Setiap hari Risa naik sepeda ke sekolah. Dikasih koma enggak? Dikasih. Kasih, Bu. Dikasih. Kenapa kok dikasih? Yang berarti pilihannya di A ya? Iya, Bu. Ya. Siapa yang milih A? Berapa orang? Atau ada yang nggak milih A? Milihnya D. Atau setiap hari Risa naik sepeda ke sekolah? Atau setiap hari Risa naik sepeda ke sekolah? Gitu. Ini sebenarnya kalimat apa, Nak? Kalimat berita ya ini ya. Nah, oke, sekarang perhatikan. Yang tadi milih setiap hari, koma, Risa naik sepeda ke sekolah. Sekarang perhatikan ya. Bu Wi waktu itu pernah bilang bahwa pola kalimat kita itu ada macam-macam. Ya. Mana pulpen ya sih? Oke ya. Sekarang kita ke sini dulu nih. Saya kecilin dulu supaya ada ruang untuk nulis. Ya. Kok gitu? Nggak mau ke bawah dia. Oke. Saya kasih tahu dulu ya. Nanti supaya kalian tahu kapan harus dikasih koma dan kapan harus tidak ya. Oke, sekarang perhatikan ya Nak ya. Ini perhatikan nih. Ini dalam kalimat berfungsi sebagai apa Nak? Jabatannya ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Oke, sekarang harus tahu ini keterangan, ini subjek, ini predikat, ini objek, ini keterangan. Dalam kalimat bahasa Indonesia minimal itu kan minimal S ya. Nah, K ini bisa diletakkan di mana saja, kecuali di antara ini tidak boleh di antara ini. Di antara S dan P tidak boleh ada K. Di antara S dan P boleh ada K. Ya. Jadi K, S, K, P, O, K boleh. Nah, perhatikan ini nggak boleh ada. Kenapa ini apa namanya? Kenapa ini kok harus ada koma? Nah, koma itu untuk memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat. Itu yang perlu diingat. Ya. Keterangan itu boleh dikasih tanda koma jika dia bentuknya anak kalimat. Tapi kalau bukan anak kalimat, itu tidak perlu ada tanda koma. Di sini dia fungsinya sebagai K setiap hari. Kalau dia apa namanya tuh? Anak kalimat itu minimal, bulat-bulat ya. Bentar, gini. Tanda koma itu memisahkan anak kalimat dan induk kalimat, ya, gitu ya. Nah, anak kalimat itu wajib hukumnya punya pola baru. Pola minimalnya itu SP atau kalau P-nya sama minimal S atau kalau S-nya sama minimal P. Gitu. Jadi punya pola baru minimal. Tapi yang baik, kalimat yang baik itu jika anaknya pun polanya minimal SP karena itu kalimat yang baik ya. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi kalau setiap hari kayak gini itu nggak usah dikasih koma karena di sini dia tidak ada pola baru. Setiap hari itu satu kata.
ya. Menunjukkan kekerapan. Setiap hari, setiap apa, setiap jam, setiap apa, setiap detik. Dia ini satu pola keterangan. Nggak bisa setiap itu S atau harinya itu K atau P, nggak bisa. Ini jadi satu dia. Jadi namanya kata majemuk, ya. Dia itu sudah jadi satu kesatuan makna. Jadi kata majemuk. Kalau nggak ada setiapnya, kita nggak tahu perulangannya. Nah, gitu, ya. Jadi di sini tidak perlu ada koma karena ini bukan anak kalimat. Kalau anak kalimat contohnya, ya, saya kasih ya anak kalimat supaya ngerti kapan harus tanda koma. Ini, misalnya ini. Setiap hari Risa ke sekolah. Oke, kita aja ya. Kalimatnya sama, tapi nanti dia jadi anak kalimat ya. Setiap hari Risa naik sepeda, koma. Itu kita kasih koma karena apa? Ini di sini tadi polanya udah ya di atas ya. Kecuali K, ke sekolahnya nggak usah dikasih K. Setiap hari Risa naik sepeda. Setiap hari Risa naik sepeda. Tapi nggak bisa, maaf. Ini nggak ada kata hubungnya karena kalau anak kalimat tuh harus ada kata hubung. Saya ulangi, sorry. Walau, harus kata hubung. Walau setiap hari Risa naik sepeda, koma. Ini namanya anak. Kalau ada kata hubung di depannya, itu baru ada komanya, nak. Karena ini namanya anak kalimat. Tapi kalau nggak ada kata hubungnya, ini kan nggak ada kata hubung di depannya. Maka tidak perlu kata tanda koma. Jadi kalau ada kata hubung di depan, itu pasti perlu koma setelah frase kalimat ini selesai. Walau setiap hari Risa naik sepeda, ia selalu terlambat. Nah, induk kalimatnya yang mana? Induk kalimatnya tuh yang ini. Ia selalu terlambat. Ini informasi walau setiap hari naik sepeda itu nggak penting, hanya untuk informasi tambahan. Yang informasi utamanya adalah ia selalu terlambat. Kenapa terlambat? Ya nggak tahu. Padahal dia sudah naik sepeda loh setiap hari. Nah, ini cuma informasi tambahan. Anak kalimat itu adalah informasi tambahan dan itu wajib menggunakan tanda koma. Jadi kalau di depan ini nggak ada kata hubung ya, nak, nggak ada kata hubung, di sini nggak usah kasih koma. Misalnya, pada hari Minggu, saya berenang. Titik. Ini kan sebenarnya sama, setiap hari dengan pada hari Minggu. Ini kata depan, ini hari Minggu. Ini kalau misalnya ini hari ini kata benda, Minggu ini apa keterangan. Sebenarnya ini bisa pada hari Minggu, tetapi ini karena ada kata depan, maka ini semuanya menunjukkan keterangan. Walaupun di sini bisa S, P. Bisa. Tetapi di sini bukan kata hubung, tetapi kata depan ini. Ini bisa disebut dengan anak kalimat kalau di ini adalah kata hubung. Jadi kalau bukan kata hubung tidak usah dikasih koma. Ini keterangan. Jadi pada hari Minggu saya berenang. Ini semuanya keterangan. Ini subjek dan ini predikat gitu. Ya. Jadi yang benar adalah setiap hari Risa naik sepeda itu D jawabannya. Baca ya. Paham ya sampai sini ya. Oke. Saya hapus. Sudah. Jadi kalau perhatikan ini ya, kalau di depannya itu bukan kata hubung, ya. Kalau di depannya bukan kata hubung, ini nggak usah pakai koma. Tetap seperti ini. Jadi jawabannya ada di delta, gitu ya.
Kalau ada yang jawab A itu saya tadi ada wow. Kalau misalnya masih jawab B, masih bisa lah. Oh, setiap hari Risa naik sepeda. Nah, itu masih bisa mungkin ya. Tapi ini bukan kalimat pertanyaan. Kalau kalimat pertanyaan itu harus ada pertanyaannya di depan. Oke? Ya. Nomor 46, tanda baca yang paling tepat. Jangan lupa memakai masker ya. Ah, ini pertanyaan. Apakah ini pertanyaan? Ini adalah kalau ada kata ini, jangan, tidak boleh. Itu berarti semua adalah kata tanda kalimat seruan. Maka tanda yang benar adalah tanda seru, ya. Jadi kalau ada kata jangan, tidak boleh, mari, nah itu semuanya menyatakan seruan. Oke ya. Oke, berikutnya. Nomor 45. Apa jawabanmu? 45 apa jawabannya? Penggunaan huruf kapital. Oke, silakan saya gedein. Jawabannya apa ini? Penggunaan huruf kapital yang tepat. Halo, 9B. Masihkah ada di sana? Masih, Bu. Masih. Nah, Halo. apa jawabannya? Geografis apa? Letak gitu lokasi. Nah, nama diri, unsur geografis. Yang mana yang tepat? Yang tidak tepat yang mana? Nomor 1. Nomor 1, ya. Itu kenapa yang perkemahan Jumat Sabtu atau perjusa itu huruf kapital? Tahu ya? Ya. Yang salah di nomor 1 adalah penulisan Beras basah. beras basah. Ya. Beras basah itu nama diri. Ya. Ada unsur geografis dan nama diri. Nama dirinya harus ditulis dengan huruf kapital. Ya. Oke, Kota Bontang itu kenapa kotanya ikut besar? Karena unsur geografis yang disertai nama diri harus ditulis dengan huruf kapital. Oke, yang ini. Alasan ketidaktepatan penggunaan tanda baca adalah, ingat, kalau sudah ada kata tanya berarti itu bentuknya pertanyaan. Maka kalimat itu salah karena tanda bacanya, iya, tanda bacanya salah. Yang mana yang salah? Harusnya ya, delta. Harusnya tanda seru tersebut digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Harusnya tanda tanya. Kenapa kok salah? Itu pertanyaannya kenapa kok salah? Oh, yang salah itu tanda serunya gitu. Harusnya tanda seru itu, kesalahannya itu ada di tanda seru yang digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Harusnya tanda tanya kan yang kita gunakan gitu. Oke. Kudapan tahu nak kudapan? Tahu kudapan? Siapa yang tahu kudapan? Halo, tahu Makanan kudapan? ringan. Hah? Makanan ringan, Bu. Makanan ringan, ya betul. Kudapan atau bahasa Cinanya snack, ya. Kudapan itu makanan ringan. Oke. Perbaikan tanda baca. Apa nih jawabannya? Dilarang membawa kudapan, tas, dan ponsel saat memasuki ruang museum. Apa? Yang mana? Jawabannya. Jawabannya yang mana? Kalian jawabnya yang mana kemarin? B, Bu. B. Oke, kenapa kok B?
Kenapa kok B? Nggak tahu juga, Bu. Kok nggak A? Nah, itu kalimat larangan. Hah? Kenapa? Tadi kan Bu Wi bilang tadi yang tadi loh, ada jangan, tidak boleh. Tidak boleh itu sama dengan apa di situ? Larangan, keseruan, perintah. Larangan, iya. Jadi kalau larangan itu perintah, maka harus dikasih tanda seru belakangnya, bukan titik. Ya. Kemudian kenapa kok tidak menggunakan titik 2? Karena titik 2 itu fungsinya untuk apa? Pemberian. Tahu pemberian? Aduh, pemberian. Hihi, apa nih? Rincian, aduh ya. Untuk rincian, ya. Kalau di situ eh, kenapa kok tidak perlu menggunakan titik 2? Karena di situ rinciannya adalah objek, ya. Di situ rinciannya kudapan, tas, dan ponsel itu merupakan objek. Sedangkan kalau rincian yang Bu Wi maksud atau pemberian itu, kalau objeknya itu belum dalam bentuk rincian. Jadi perlu dirinci, maka setelah objek ada objek rinciannya. Contohnya, misalnya dilarang membawa perlengkapan saat memasuki dilarang membawa perlengkapan titik 2 kudapan, tas, dan ponsel saat memasuki saat memasuki ruang museum. Gitu. Jadi kudapan itu titik 2 menggunakannya ya. Karena titik 2 itu rincian dari objek. Jadi objeknya itu ada satu, tapi belum dalam bentuk rincian, belum jelas apa itu barang yang dibawa gitu ya. Misalnya saya membeli sayuran, saat nggak tahu sayurannya apa. Sayurannya apa aja? Titik 2, sawi, kangkung, buncis, apa dan seterusnya. Nah itu maksudnya rincian. Oke, jadi ini bukan tanda seru karena tadi ingat kalau larangan belakangnya pasti tanda seru ya. Jadi jangan, tidak boleh, dilarang. Itu. Kalau larangan. Oke, alasan kesalahan penggunaan ejaan. Saat senggang, Ranti membeli novel siklus pohon catatan juang dan bulan lewat situs belanja online. Oke. Untuk makna kata ini, yang ini kan semuanya makna kata yang ada di masa pandemi ya, kayak situs, online, kayak gitu ya. Tapi online itu diubah menjadi daring, luring, gitu ya. Tapi kalau situs kan, ya situs di situ dalam maknanya apa itu nanti untuk di makna yang nomor 1 nak ya, di nomor 1 yang ada hubungannya dengan COVID dan PJJ itu. Jadi kalian harus cari. Alasan kesalahan penggunaan ejaan. Ejaan itu apa aja sudah tahu ya, menyangkut apa aja. Kalau dia tanya ejaan nggak usah mikirin tanda baca ya. Kalau sudah ditanya ejaan, tanda baca nggak usah dipikirkan. Kalau yang ditanya tanda baca, berarti fokus di tanda baca aja. Bu, kalau misalnya ada kesalahan, Bu. Nah, kesalahan itu adalah tanggung jawab pembuat soal. Kalau misalnya, ini harusnya nih ejaannya nih, ini harusnya kayak gini nih penulisannya. Tapi yang ditanya adalah perbaikan tanda baca, maka yang diperhatikan hanya perlu tanda baca. Yang lainnya nggak usah. Ya. Kalau ejaan, nah harus ejaan. Tanda bacanya salah itu nggak usah dipikirkan. Ya. Maka di sini ejaan itu penggunaan huruf kapital, kemudian cara penulisan. Ingat, kalau penulisan bahasa yang belum diserap dalam bahasa Indonesia, maka itu dicetak miring seperti online, itu belum diserap. Kemudian penulisan judul buku harus ditulis dengan cetak miring, itu wajib ya. Oke. Nah, yang salah penggunaan ejaan itu kalau nama orang itu harus ditulis dengan huruf kapital, maka di situ yang salah adalah penulisan kata Ranti seharusnya diawali dengan huruf
kapital yang itu kan online sudah dicetak miring. Jadi semua yang belum diserap ke bahasa Indonesia itu harus dicetak miring ya. Dan biasanya itu kita belum punya padanannya, makanya kita masih online. Tapi kalau sudah punya padanan katanya, kalau online itu adalah daring, maka biasakanlah menggunakan istilah bahasa Indonesia daring atau luring. Nah, karena kalau bahasa itu ala bisa karena biasa. Jadi kalau nggak biasa nggak bisa. Oke, waktu kita yang menuntun kita untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Maaf kalau terlambat. Saya absensi dulu. Ya.